sekali ya kalau kita jalan-jalan sama keluarga sambil belanja-belanja pakaian nih. Nah, pakaian emang udah jadi kebutuhan pokok ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi Sobat Bumi di rumah kayaknya cuma tahu hanya sebatas pemakaiannya aja ya. Sobat Bumi tahu nggak dalam proses produksi pakaian atau tekstil itu ada limbah loh yang dihasilkan, yaitu limbah tekstil. Nah, limbah tekstil ini itu berasal dari potongan-potongan kain, karena pakaian kan terbentuk dari potongan, dan biasanya sisa hasil potongan itu kita sebut sebagai limbah tekstil. Sayang kan Sobat Bumi kalau limbah tekstil dibuang begitu saja ke lingkungan, bisa menambah pencemaran dan beban lagi buat lingkungan. Tapi tenang Sobat Bumi, di episode kali ini ada satu perusahaan namanya Supertex Bandung. Nah, perusahaan ini dia mengolah limbah tekstil dalam skala yang besar. Nah, seperti apa pengolahan limbah tekstil dalam skala besar ini? Daripada penasaran, kita saksinya di episode Bumi ke-1 kali ini. Sobat Bumi, jalan-jalan ke kota Bandung tapi nggak mampir ke factory outlet, rasanya pasti belum lengkap. Bandung sebagai kota fashion punya banyak produk-produk fashion yang oke. Hal ini menjadikan Bandung dikenal juga sebagai Parisnya Indonesia. Untuk mendukung produksi produk-produk fashion Bandung, di daerah ini juga banyak berdiri pabrik tekstil. Kurang lebih terdapat 300 industri tekstil beroperasi di sekitar kawasan Bandung. Baik industri kecil sampai industri besar. Tekstil atau yang dikenal sebagai kain merupakan salah satu bahan baku dalam industri fashion. Untuk menghasilkan produk-produk fashion, biasanya ada saja limbah sisa tekstil yang dihasilkan, baik berupa potongan kecil maupun yang sudah tidak layak dibentuk lagi. Limbah tekstil kini menjadi salah satu limbah terbanyak di Bandung, yaitu menempati urutan keempat. Sebanyak 51% volume sampah di Bandung berasal dari limbah tekstil. Tepatnya, setiap harinya kurang lebih sebanyak 270 ton limbah tekstil dihasilkan di Bandung. Jumlah ini tentunya tidak boleh dianggap remeh Sobat Bumi. Melihat limbah tekstil membutuhkan waktu yang lama agar dapat terurai secara sempurna. Saat ini, pemanfaatan limbah tekstil dalam skala kecil memang sudah mulai banyak dilakukan oleh beberapa industri rumah tangga. Namun bila melihat jumlah limbah yang sangat melimpah, tentunya upaya pengolahan skala besar juga sangat diperlukan. Salah satu pengolahan limbah tekstil skala besar telah dilakukan oleh sebuah perusahaan tekstil nonwoven di Bandung. Perusahaan ini setiap harinya mampu mendaur ulang sekitar 20 ton limbah tekstil untuk dijadikan felt. Felt merupakan bahan yang dapat dibentuk menjadi aneka produk untuk menggantikan penggunaan busa, yang kini penggunaannya mulai banyak dilarang di beberapa negara karena berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Sobat Bumi, ini dia nih pabrik yang secara konsisten mengolah limbah tekstil, yaitu PT Supertex Bandung. Nah, nggak nanggung-nanggung nih Sobat Bumi, perharinya pabrik ini bisa mengolah limbah tekstil sebanyak 20 ton. Wah, banyak kan Sobat Bumi? Nah, dari hasil pengolahan limbah tekstil ini terciptalah satu produk baru namanya Thermobonded Felt. Nah, produk ini Sobat Bumi berfungsi untuk menggantikan penggunaan busa, khususnya pada peredam suara dan peredam panas pada bangunan dan juga otomotif. Serta sebagai pengganti dakron juga nih Sobat Bumi yang biasa digunakan sebagai pengisi bantal, kasur, dan barang-barang lain sejenisnya. Dari bahan bakunya aja udah ramah lingkungan ya Sobat Bumi, karena kita bisa mengurangi penggunaan busa, dakron, dan bahan pengisi lainnya dari bahan sintetis. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, gimana kalau kita ngobrol sama Presiden Direktur dari PT Supertex ini, yaitu Bapak Thomas Chandra Senjaya. Langsung aja ikutin Nadia. Ya, halo Pak, apa kabar? Iya, Nadia nih Pak. Bapak, Nadia kan udah sedikit-sedikit tahu nih Pak tentang PT Supertex ini ya. Sebuah pabrik yang mengolah limbah tekstil. Ya, ini namanya tukang sampah. Bapak, kalau Nadia boleh tahu nih sejak kapan sih Pak pabrik ini mulai mengolah limbah tekstil? Udah 3 tahun yang lalu, ini tahun keempat ya. Ini masih bayi kita ini, masih pemula. Memang awalnya Bapak mendirikan pabrik ini memang sudah mempunyai visi dari awal mau mengolah limbah tekstil, atau memang karena berdasarkan pengalaman Bapak, atau bisa cerita sedikit nggak Pak? Dari visi ini memang kita lihat nih, sampah tekstilnya 200 ton tiap hari di Bandung Raya.
ini yang jadi sumber inspirasi ya kalau jadi bahan baku gitu ya. Memang dari sisi lain itu industri otomotif yang membuat kita ini jangan jadi harapan. Otomotif kita itu setiap bulan membutuhkan 650 ton dari recycle bahan ini. Ada nggak sih Pak perusahaan-perusahaan lain seperti Bapak yang mengolah limbah tekstil juga mungkin selain Supertex? Setahu tuh ini mesin yang pertama di Indonesia. Wah, pertama di Ya. Indonesia Pak? Karena investasinya cukup besar, kita juga di finance sama salah satu bank. Sehingga banyak orang tuh juga Sepertinya tidak minat ya. Nah, Bapak kan tadi bilang dalam perharinya ini bisa menghasilkan 200 ton limbah tekstil ya ya, di Bandung ini. Nah, sebelumnya Bapak mengolah limbah tekstil ini, 200 ton itu diapakan tuh Pak? Selama ini sebelum Bapak mengolah? tidak jelas, yang paling banyak tuh dipakai buat bakar. Dibakar? Padahal ada nilai ekonomis ya kan. Oh. Misalnya ada yang dikubur, ada yang buang kali, dimusnahkan. Dimusnahkan. Kalau dibakar ujung-ujungnya pencemaran udara lagi ya Pak pastinya ya. Nggak ramah lingkungan. Sahabat Bumi, di samping Nadia sudah ada Ibu Novi. Nah, Ibu Novi ini akan ngajak Nadia nih berkeliling pabrik di sini buat ngasih tahu nih proses dari awal bagaimana limbah-limbah tekstil yang ada di belakang Nadia nih. Sobat Bumi udah bisa lihat kan banyak banget jumlahnya sampai akhirnya menjadi produk-produk yang ramah lingkungan. Nah, Bu, ini limbahnya banyak sekali ya? Iya, banyak sekali. Kita terima hampir 20 ton ya 20 ton per hari? Iya. Ini dari mana aja ya Bu ya limbahnya banyak banget? Limbahnya itu kita kebanyakan dari pabrik garment, juga ada yang dari pengepul-pengepul juga gitu. Cuman ya lebih banyak sih dari pabrik garment gitu. Bu Novi ini kan banyak sekali ya limbah tekstilnya ya. Dan biasanya limbah tekstil yang biasa itu banyak banget jenis-jenisnya. Apakah semuanya itu bisa dipakai juga untuk diolah atau? Kebanyakan sih kita bisa pakai, kecuali itu bahan-bahan seperti bahan jas hujan, spandex, lalu parasit gitu. Itu yang susah terurai itu kita nggak bisa pakai. Dari sini kita kemana lagi nih Bu? Jadi dari ini kan gudang bahan baku, kita akan masukin ke proses sortir namanya. Sortir? Iya. Wah, menarik tuh sepertinya Bu. Boleh kita ke sana? Ya. Jadi kita kan nggak tahu nih, jadi kita dapat bahan baku itu kita nggak tahu apakah di dalamnya ada plastik, ada kertas, ataupun ada metal. Metal itu sangat berbahaya bagi proses kita. Dan juga ada juga bahkan kadang ada batu gitu loh. Batu? Makanya kita itu semua disortir dulu supaya aman untuk diproses. Gitu. Oh gitu. Dari tadi dia lihat kayaknya menarik sekali ya Bu sortirnya. Boleh Nadia coba? Boleh. Ini mungkin pakai masker dulu ya. Oh gitu. Sudah ini? Setelah ini kita masukin ke proses yang namanya gudang siap pakai untuk diproses ke mesin. Sebut itu yang namanya shoddy fiber gitu. Jadi dari bahan baku kain itu kita proses, kita masukin ke mesin itu yang pertama itu namanya mesin cutting gitu. Cutting. Karena bentuknya kainnya itu panjang-panjang gitu. Jadi kita potong-potong dulu gitu loh. Potong-potong sesuai size-nya. Nah, lalu dari mesin cutting itu kita masuk ke yang namanya mixer. Mixer. Nah, di satu mixer itu bahan-bahannya itu dicampur karena kan bahan baku kan
maksudnya limbah ini kan datangnya warnanya berbeda-beda, materinya juga berbeda-beda, ada yang katun, ada yang polyester gitu, ada yang rayon gitu. Jadi kita masukin ke mixer namanya. Itu dicampur semua? Dicampur itu? Dari semuanya. bahan apapun? Iya, dari bahan apapun gitu, sesuai warna yang kita mau, kita yang inginkan gitu. Jadi kalau misalkan kita inginnya lebih banyak biru, jadi kita materinya lebih banyak biru. Yang biru gitu ya. Yang merah ya jadi disesuaikan aja ya Bu ya. Nah, kenapa kita campur seperti itu supaya si warnanya itu lebih rata gitu. Jadi jangan sampai keluarnya nanti ada yang biru tua, ada yang biru muda gitu, atau ada yang abu-abu. Dari mesin mixing itu kita ke mesin apa? Itu kita masuk ke yang namanya mesin tearing. Tearing. Nah, jadi kain itu akan dicabik-cabik, cabik-cabik akan lalu keluarnya itu seperti kapas. Gitu, seperti kapas. Nah, memang harus dilakukan proses pencabikan itu iya. ya. Fungsinya untuk apa itu, Bu? Itu supaya terbuka. Jadi memang kita prosesnya itu untuk menjadikan kapas lagi. Kapas lagi ya. Ini untuk barang setengah jadi kita. Untuk bahan setengah jadi. Ya, seperti kapas ya. Iya. Jadi kita proses ya seperti kapas lagi. Nah, setelah menjadi kapas seperti ini, masuk ke tahap apa lagi? Lalu kita masukkan itu ke yang namanya ball press. Itu untuk save tempat gitu. Jadi kita bikin di press seperti ini. Satu bel ini beratnya itu 300 kilo. 300 kilo? Iya. Nah, tadi Anda juga kan sempat memperhatikan bahwa ada yang berbentuk seperti lembaran ya? Iya. Nah, itu dari kapas seperti itu masuk ke proses apa lagi? Itu kita namanya felting proses. Gitu. Felting proses itu jadi kita masuk ke mesin untuk mengatur komposisi gitu. Ada yang namanya weighing mesin kita namanya gitu. Nah, kita ada 3 mesin. Nah, itu kita bisa atur komposisinya apa saja di situ. Ya, jadi kita masukkan bahan siodi ini juga kita ada masukkan yang namanya low melt fiber. Fungsinya seperti lem sih sebenarnya gitu. Nanti dia masuk ke oven, dia akan meleleh. Akan meleleh ya? Dan akan membentuk lembaran. Iya. Limbah dari pengolahan sampai menjadi lembaran itu di apakan itu, Bu? Kita limbahnya itu kecil sekali ya gitu. Paling hanya 1-2% dalam bentuk debu. Nah, debunya itu biasa ada yang ambil lagi untuk dijadikan aspal felt. Nah, lalu sampai akhirnya barang-barang yang sudah jadi itu di mana tuh, Bu? Saya penasaran pengen lihat. Barang yang udah jadinya ya, boleh kita lihat ke dalam. Oke. Kita mau lihat yang barang sudah jadinya ya. Oh iya. Ini beberapa produk jadi kita, Nadia. Itu jadi. Wah, banyak ya produk jadinya. Kasur ini loh, Bu. Pasti kan ada bedanya nih dengan kasur yang udah dibuat dari limbah tekstil pengolahan dari Supertex ini. Oke. Jadi zaman dulu tuh kasur tuh mungkin zaman dulu sekalipun pakai kapuk. Nah, udah gitu mulai berkembanglah pakai yang namanya busa. Busa. Gitu. Iya, busa itu sebenarnya itu mereka tuh kan percampuran kimia gitu. Percampuran kimia. Dan kimianya itu ya kalau misalkan terhirup sama kita gitu, ya itu jadi nggak sehat ya buat kita gitu. Pasti ada efek sampingnya. Dan lagi saking stabilnya si bahan kimia itu, si busa itu susah sekali terurai. Nah, berbeda dengan felt yang ada berbeda dalam. dengan felt kita gitu loh. Felt kita selain ramah lingkungan, kita juga terbuat dari limbah dan juga kita bisa di recycle lagi gitu. Nah, selain kasur ini ada produk apa lagi nih, Bu? Jadi kita ada bikin untuk sandaran gitu. Nah, lalu ini kita bikin kasur lipat. Kasur lipat? Kasur lipatnya kotak gitu. Unsur apa sih yang berada dalam felt ini sehingga
bisa sama aja fungsinya dengan busa. Sebagaimana tahu kalau kita taruh di dalam ruangan seperti ruangan studio atau apa kan ini dijadikan peredam suara. Sebenarnya kalau untuk peredaman suara itu untuk busa itu dia tidak meredam, dia memantulkan suara. Memantulkan. Nah beda dengan produk kita. Produk kita itu dia memang menyerap dan meredam. Nah ini kita untuk otomotif gitu. Ini ya. Jadi ini untuk di karpet mobil. Iya. Jadi karpet mobil itu mungkin kalau kita lihat atasnya seperti ini ya. Iya, betul, Padahal betul. sebenarnya dalamnya itu ya bahan ini juga yang kita sebut felt gitu. Ini fungsinya untuk meredam getaran dan juga meredam suara. Meredam getaran Iya. dan suara juga. Suara dari mesin, suara dari luar gitu. Untuk di otomotif velgnya untuk karpet aja atau bisa di bagian-bagian Jadi lain untuk di mobil? otomotif itu selain untuk karpet itu bisa untuk di door trim, untuk samping, untuk di dashboard, juga untuk di atap. Di atap juga. Ini untuk peredam gitu ya. Produk kita bikin untuk peredam panas gitu. Jadi ini kita ilustrasikan seperti rumah kita gitu ya. Nah kalau misalkan kita ukur, ini kita ibaratkan lampu itu matahari gitu. Nah kalau kita ukur di atas itu 70 derajat. 70, Iya. sekitar 70 derajat ya. Nah tanpa insulasi itu kalau di bagian dalam rumah itu kita bisa lihat di sini 54,9. Ya hampir 55 derajat. 55 derajat. Ya. Nah, sedangkan kalau yang pakai insulasi kalau kita lihat itu di 27 derajat. Sekitar 28 Iya, lah ya. 28. Perbedaannya cukup jauh Lumayan, ya. Lumayan dengan nah. yang memakai insulasi dan yang tidak. Ya? Iya. Nah, gitu. Jadi ya untuk efek dari pemakaian insulasi ini kita juga bisa menghemat biaya listrik karena kita kan mengurangi pemakaian AC gitu. Dan juga kan yang seperti kita tahu AC juga kan dapat merusak lingkungan ya, Iya, gitu. betul sekali. Nah, jadi ya kita offer juga barang-barang yang memang kita dapat berkontribusi untuk lingkungan kita gitu. Sobat Bumi, memanfaatkan limbah sebagai bahan baku dalam sebuah produksi memang masih belum banyak dilirik oleh perusahaan di Indonesia. Hal ini tentunya dikarenakan masyarakat Indonesia belum banyak yang bisa menerima dan menghargai produk-produk berbahan limbah. Hal ini jugalah yang menjadi kendala pengembangan produksi di PT Super Betex. Sejauh ini produk yang sudah dikenal oleh masyarakat memang masih sebatas felt. Namun sebenarnya perusahaan ini juga pernah mengembangkan benang dari daur ulang limbah tekstil. PT Super Betex mengawali karirnya sejak tahun 1973 yang berawal dari perusahaan spinning. Melalui pengalaman dalam dunia pemintalan, PT Super Betex pernah mencoba untuk membuat benang dari daur ulang limbah tekstil. Aneka produk tekstil dari olahan benang hasil daur ulang pun pernah dibuat, seperti kain, sarung, hingga pakaian. Namun ternyata produk daur ulang ini masih belum bisa diterima di masyarakat. Bapak Thomas Chandra Senjaya sebagai pemilik PT Super Betex pun mengatakan, mereka akan terus melakukan pengembangan agar benang hasil daur ulang dan produk daur ulang lainnya dapat mencapai produk dengan kualitas yang tak kalah dengan produk baru. Beliau juga berharap masyarakat Indonesia bisa lebih bangga menggunakan produk-produk hasil daur ulang. Karena dengan begitu, mereka bisa berkontribusi pada lingkungan, baik dalam pengolahan limbah dan penghematan sumber daya alam. Nah, sampai sejauh ini kan Supertex sudah concern banget ya untuk mengolah limbah tekstil. Nah, kira-kira nih kalau menurut Bu Novi sudah seberapa besar sih kontribusi yang sudah diberikan sama Supertex kepada lingkungan? Sebenarnya sih masih kecil sekali ya kalau saya pikir gitu loh. Ini aja kalau kita pakai pemakaian bahan baku itu sekitar 15 ton sehari gitu ya. Tapi kita masih bisa menyimpan begitu banyak limbah di tempat kita sendiri gitu kan. Apalagi di luar situ gitu kan. Sebenarnya masih kecil sekali Masih kecil. saya pikir ya.
bahan pembuatannya aja udah limbah tekstil, udah ramah lingkungan ya kan. Terus dalam proses pengolahannya juga tadi Bu Novi udah sedikit sharing bahwa memang no chemical ya, jadi tidak memakai kimia. Berarti bisa dong dikategorikan sebagai green business ya, Supertex ini. Bener nggak Bu Novi? Iya benar. Nah, ada nggak sih Bu Novi kebanggaan dari Bu Novi sendiri Supertex ini bisa dikategorikan sebagai green business? Bangga sih, pasti bangga lah ya gitu. Biarpun lagi awal-awalnya juga kita sempat berkecil hati gitu loh, karena orang mengasumsikan barang kita ini sampah gitu. Tapi setelah ya seperti itu saya bilang ya, setelah edukasi berapa lama sosialisasi gitu loh ya. Sekarang sih kalau misalkan kita Pak ini loh recycle produk loh gitu, orang pasti ada oh gitu. Jadi ya udah mulai ada inilah, udah mulai ada apa timbal baliknya lah kalau untuk sekarang. Sobat Bumi, di tengah perkembangan teknologi, mengelola limbah bukanlah menjadi hal yang sulit dilakukan. Kini, banyak perusahaan yang mulai memberi perhatian dalam pengolahan limbah dengan cara daur ulang. Seperti halnya PT Superbetex, yang mengolah limbah tekstil dalam skala besar. Sebuah perusahaan green trash dari negara Italia juga berupaya melakukan pengolahan limbah ban dengan cara daur ulang. Mendaur ulang ban memang dinilai cukup rumit karena ban mengandung unsur logam. Namun dengan menggunakan teknologi jet air yang bertekanan tinggi, karet dan unsur logam dalam ban bekas bisa dipisahkan. Jet air dengan tekanan 2500 bar berperan sebagai pisau untuk memecah ban menjadi potongan-potongan kecil. Dengan begitu, akan didapatkan dua material yang berbeda, yaitu potongan kecil karet dan logam penyusun ban. Kedua material kemudian dipisahkan dan didaur ulang secara terpisah. Proses pemisahan ini dinilai ramah lingkungan karena tidak menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan. Pengelolaan limbah ban bekas di Eropa memang tergolong maju Sobat Bumi. Menurut organisasi ban non-profit Ecopneus pada tahun 2011, Eropa telah berhasil mendaur ulang 3,5 juta ton ban bekas. Upaya pengelolaan limbah seperti ini tentunya sangat berdampak besar bagi lingkungan, karena dengan begitu kita bisa mengurangi jutaan ton ban bekas yang harus berakhir di tempat pembuangan sampah. Sobat Bumi, dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pasti akan ada aja ya sumber daya yang terbuang secara sia-sia. Contohnya saja mulai dari proses produksi pakaian ya, atau tekstil. Nah, dari proses produksi pakaian atau tekstil ini pasti kan ada limbah tekstil ya yang dihasilkan. Dan kalau kita tidak mengolahnya, hanya dibuang begitu saja ke lingkungan, bagaimana lingkungan ini bisa menanggung beban lingkungannya, dan pencemaran pun pasti akan terjadi ya Sobat Bumi. Nah, yang dilakukan oleh Supertex kali ini yaitu mengolah limbah tekstil. Wah, itu udah menjadi inspirasi buat kita ya, bagaimana kita menghargai nih pemberian dari Tuhan untuk memaksimalkan sesuatu yang kita anggap sampah sehingga bisa mempunyai nilai guna yang lebih lagi. Setuju? Nah, buat Sobat Bumi semua nih yang mungkin ketinggalan info menariknya dan info yang seru di Bumiku1, gak usah khawatir. Langsung aja follow Twitter Bumiku1 di @bumiku1.itv. Dan jangan lupa komen-komennya seputar lingkungan. Saksikan terus ya episode lainnya yang lebih seru dan lebih menarik dari episode kali ini setiap hari Minggu jam 5 sore. Kalau gitu Nadia dan Bu Novi pamit dulu ya. Sampai ketemu minggu depan. Bumiku1, lestarikan selalu. Dadah!